Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Onurrohmah dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi atau sebuah sedikit ceramah ya tentang makomat dan ahwal. Nah, apa sih itu makomat dan ahwal? Sebetulnya dalam tasawuf itu dalam pokok ajaran tasawuf, tentunya kita mengalami sebuah pengalaman spiritual atau hal-hal yang menyertai kita saat kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf sendiri mempunyai daya tarik tersendiri sehingga menarik untuk dikaji bagi siapapun. Bahkan umat beragama yang non-muslim pun penasaran tentang isi dari tasawuf itu sendiri. Nah, meskipun tasawuf telah ada setelah zaman Nabi, hingga saat ini tasawuf itu sangat terkenal, sangat dibutuhkan bagi masyarakat saat ini. Karena apa? Kita sekarang sedang mengalami krisis spiritual yang disebabkan oleh globalisasi, pengaruh dari globalisasi, yang tentunya banyak disebabkan oleh pengaruh dari dunia barat, di mana krisis agama, di mana keagamaan itu semakin menurun atau semakin menipis ya kualitasnya. Masuki penjelasan yang lebih rinci lagi mengenai makomat dan ahwal. Nah, apa sih itu makomat? Makomat itu adalah sebuah tingkatan atau sebuah tempat seorang hamba untuk mencapai tingkatan untuk menuju Tuhan ya, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhan dengan melalui usaha kerja keras, seperti zuhud, lalu qanaah, syukur, sabar, taubat, dan lain sebagainya. Seorang hamba belum dikatakan telah mencapai makomat dan ahwal pada tingkat yang tinggi ketika ia tidak menjalani tahapan-tahapan makom pertama. Seperti yang pertama yaitu taubat. Nah, seorang hamba atau seorang salik itu yang pertama-tama harus bertaubat. Dalam bertaubat itu, bagaimana seorang salik itu mensucikan diri dari dosa atau pengaruh-pengaruh buruk yang masuk dalam batin dan ruhaninya. Tahapan makomat yang kedua yaitu istiqomah. Istiqomah merupakan suatu proses atau suatu konsistensi seorang hamba dalam melaksanakan kebaikan, di mana seorang hamba jika telah berada dalam wasot atau tengah, ia harus terus berjalan untuk sampai kepada Tuhan. Sedangkan jika seorang hamba telah sampai pada akhir, tidak ada tabir yang menutupinya untuk sampai kepada Allah. Jika seorang hamba sudah berada di akhir, hampir dekat dengan Allah, maka ia terus lari dan terus meningkatkan keistiqomahan tersebut untuk menuju tahap selanjutnya. Tahapan makomat yang ketiga yaitu waro. Waro memiliki arti di mana seorang hamba meninggalkan sesuatu yang bagi dia sesuatu yang haram atau sesuatu yang belum diketahui kebenarannya. Hal itu sebagai bentuk dari menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang haram. Tahapan selanjutnya yaitu zuhud. Zuhud di sini yaitu seorang hamba lebih mementingkan kepentingan akhirat daripada dunia. Biasanya orang yang zuhud ini dia lebih banyak beramal untuk akhirat seperti bersedekah, ibadah dan lain sebagainya. Untuk perkara dunia, ia kurang berminat atau kurang suka ya dalam konteks ini. Tahap selanjutnya yaitu fakir.
fakir merupakan perasaan seorang salik di mana ia lebih suka rasa ketidakpunyaan daripada rasa kekayaan. Nah, seorang fakir ini berasumsi harta bahwa banyaknya harta yang ia punya akan berat timbangannya suatu saat nanti di akhirat, dan perhitungannya pun akan lebih berat. Dalam hadis telah dijelaskan telah dijelaskan tentang arti dari makna dari fakir itu, yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul fuqara al jannah qabla agniya binis fi yaum sama atiam, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang fakir yang beriman akan lebih dulu masuk surga dibanding dengan orang kaya. Lebih dulu itu yaitu satu hari di akhirat sama dengan 500 tahun di dunia. Dalam hadis ini itu menjelaskan bahwa orang yang lebih mudah, bahwa Allah akan lebih mudah menimbang harta yang dimiliki manusia, terkhusus untuk seorang sufi itu akan lebih mudah orang fakir gitu, karena harta yang ia punya itu tidak sebanyak dengan orang kaya. Tahap makomat selanjutnya yang keenam yaitu sabar. Menurut Imam Al-Ghazali, sabar yaitu pengekangan hawa nafsu terhadap suatu hal, di mana sabar itu menahan diri dari suatu hal yang kita sukai dan tidak kita sukai. Karena perlunya sabar dan pentingnya sabar itu agar kita tidak terjerumus, agar hati kita tidak mudah terpeleset oleh hal-hal yang buruk, mencegah kita dari hal-hal yang negatif. Tahap selanjutnya yaitu tawakal. Tawakal pada hakikatnya berarti seorang hamba telah menyerahkan segala urusannya atau segala kepentingannya 100% kepada Allah. Jika seorang hamba telah menyerahkan semua urusannya kepada Allah 100%, maka Allah akan membantunya, dan seorang hamba itu terkadang tidak menyadari bahwa ada rezeki di mana saja, ada hal-hal baik di mana saja yang bisa ia dapatkan ketika ia benar-benar berpasrah kepada Allah. Berbeda dengan orang yang bertawakal, tapi ia belum 100% bertawakal kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah itu benar-benar menolong hambanya ketika hambanya itu yakin 100% berserah diri kepadanya. Selanjutnya yaitu ridho. Ridho merupakan bentuk penerimaan seorang hamba atas segala ketetapan yang telah Allah berikan. Jadi, seorang hamba yang ridho itu dia selalu menerima sebuah ketetapan Allah, baik itu ketetapan yang buruk bagi dia atau bagi dia itu ketetapan yang baik. Karena seorang hamba itu tidak bisa menilai, mungkin bagi kita manusia biasa, yang menurut kita baik, menurut Allah itu tidak baik, dan begitu pula sebaliknya. Konsep yang selanjutnya yaitu konsep ahwal. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya yaitu konsep makomat, kali ini saya akan menjelaskan konsep ahwal. Sebenarnya konsep ahwal itu merupakan di mana seorang hamba yang sedang melakukan perjalanan makomnya, pasti ada suatu perasaan atau keadaan-keadaan yang menyertainya, seperti rasa mahabbah, yaitu rasa cinta kepada Allah, merasa diawasi Allah, merasa dekat dengan Allah. Hal-hal itu yang pastinya selalu ada pada seorang salik yang menempuh jalan makomat awalnya untuk mencapai tujuan akhirnya, yaitu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kesimpulan yang dapat saya paparkan itu seorang hamba atau seorang salik yang ingin menempuh jalan kesufiannya kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah melewati makom-makom dan hal atau ahwal yang menyertainya dalam setiap perjalanannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.